Memang dasar untuk pembaharuan dalam hidup beriman adalah Roh Kudus sendiri. Tetapi kalau kita melihat dalam hidup sehari-hari, pembaruan itu sesuatu yang sangat biasa dan bahkan rutin diadakan. Saya ambil contoh misalnya, kalau kita memiliki SIM, memiliki KTP dan surat-surat lain, itu biasanya dalam kurun waktu tertentu harus diperbaharui. Itu kalau dalam bidang administrasi surat menyurat. Juga dalam arti tertentu pembaharuan biasa diadakan dalam hal yang lebih bersifat rohani. Dan dalam arti itu kita juga bisa melihat bagaimana janji baptis itu setiap malam Paskah diperbaharui. Atau janji perkawinan ketika MA, Marriage Encounter itu mengadakan pertemuan, di situ juga ada pembaharuan janji perkawinan. Juga ada pembaharuan yang dalam tanda petik, kalau saya mau mengistilahkan lebih religius lagi, adalah pembaharuan kaul-kaul. Itu juga para biaran-biarawati itu bahkan sebelum Palpekal disyaratkan dalam hukum gereja itu sekurang-kurangnya 6 kali pembaharuan kaul sementara. Dan kemudian juga ada pembaharuan janji imamat ketika Kamis Putih pagi hari menjadi tradisi dari Vatikan sampai di Keuskupan, tentu waktu bisa diatur. Tetapi bahwa pembaharuan janji imamat juga mengingatkan apa yang sudah pernah dijanjikan sekarang harus diperbaharui lagi. Jadi hal yang sangat lumrah, yang sangat biasa dan diperlukan dengan berbagai alasan. Tentu pada kesempatan hari ini dan hari-hari berikutnya kita mengadakan seminar hidup baru dan juga pembangunan hidup rohani Katolik ini tidak lain dan tidak bukan untuk membaharui apa yang sudah pernah kita janjikan dalam janji baptis, dan kemudian ada sekian banyak hal yang harus diungkapkan, disaksikan, dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah sesuai? Apakah ada yang kurang? Ada yang bisa ditingkatkan dan akhirnya makin lama menjadi makin sempurna. Dan inti dari pembaharuan janji-janji itu kalau kaitannya dengan bidang rohani, tentu Roh Kudus sendirilah yang membimbing, yang mengarahkan kita semua pada pembaharuan itu dan kemudian ditindaklanjuti. Kita mendengar tadi dari bacaan yang pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul yang menceritakan tentang peristiwa Pentakosta. Di sanalah ketika para rasul memerlukan bimbingan karena sudah pernah dalam tanda petik berjanji menjadi rasul, menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, tetapi ketika Kristus sudah meninggalkan mereka, sudah wafat dan bangkit kemudian naik ke surga, maka Roh Kudus itulah yang berperan membimbing dan mengingatkan apa yang sudah dijanjikan kepada Kristus itu. Penerusan karya keselamatan melalui kesaksian dan apa yang kita lakukan kemudian ditindaklanjuti melalui Roh Kudus itu. Oleh karenanya kita mendengar bahwa Roh itu mengarahkan kita pada kesatuan dan persatuan. Tadi diceritakan bagaimana orang-orang dari berbagai tempat yang mau berkumpul bersama ketika mendengar Rasul Petrus berkhotbah, ternyata mereka bisa mengerti dalam bahasa masing-masing. Itu yang menjadi mukjizat, bagaimana mungkin tanpa penerjemah orang-orang dari Mesopotamia, dari kalau saya sebut satu persatu itu ada cukup banyak, Kapadosia, Yudea, Pontus dan Asia, Phrygia, Pamfilia dan seterusnya. Ini ibarat di Indonesia ini ada juga sekian banyak suku.
mujizatnya ketika kita berbahasa Indonesia, semua juga sudah tahu. Itu saya kira salah satu karya Roh Kudus di antara kita. Tetapi yang lebih bisa ditekankan adalah bahwa sesudah mereka mendengar kata-kata dalam bahasa sendiri, ternyata yang didengar itu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ini yang saya kira perlu digarisbawahi. Bukan soal cerita-cerita, bukan soal pasal-pasal hukum dan sebagainya, tetapi perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Dan dalam gereja juga kita pernah mendengar, saya kira, bagaimana gereja juga memiliki semboyan Ecclesia Semper Reformanda. Gereja itu juga setiap kali harus selalu diperbarui. Dan gereja itu adalah kita, orang-orang beriman yang bersatu dalam kumpulan kelompok, entah paroki, entah stasi, entah lingkungan, entah kelompok SMAK, Stipas, dan seminari, dan lain-lain. Itulah yang setiap kali juga sesuai dengan kebiasaan gereja itu senantiasa diperbaharui. Nah, oleh karenanya, kalau saya mau mengingat kembali bagaimana saya pernah sebelum tabisan, saya mempunyai catatan yang masih sangat mudah saya ingat karena itu menjelang tabisan saya. Tanggal 27 Desember 1981. Saya kira yang sudah lahir bisa saya hitung dengan jari. Yang semua yang lain pasti belum. Saya Pastor Roman juga. Lalu Esther, kemudian Mas mungkin sudah juga ya, Mas ya. Pokoknya masih sangat sedikit. Saya pertama kali mempersiapkan diri untuk tabisan imam dipimpin retretnya oleh Romo Yohanes Indra Kusuma. Tanggal 28 Desember mulai, kemudian tanggal 31 malam tahun baru kami juga mengadakan pembaharuan dan dibaptis, bahkan dibaptis dalam roh, supaya tanggal 1 Januari kami menjadi manusia-manusia yang baru. Mungkin simbolis memiliki makna, atau lebih tepatnya lagi karena tahun baru, roh yang baru dan sebagainya itu bisa dikaitkan. Dan kemudian kembali kami ke itu retretnya di Ngadireso waktu itu, Jawa Timur. Dan kemudian sesudah kami retret bertujuh, kami angkatannya. Lalu kembali ke Jogja dan tanggal 6 Januari kami ditabiskan menjadi imam. Satu hal yang waktu itu masih mengiang dalam telinga saya adalah bagaimana dibaptis dalam roh itu menjadikan saya lebih menyadari bahwa bukan sekedar dengan air yang ketika mengalir kemudian hilang atau sudah kering atau bagaimana. Dalam roh yang pada malam hari itu dicurahkan dalam arti tertentu sebagai lambang dari pembaptisan itu, saya merasa ada daya, ada semangat yang baru untuk kemudian ditegaskan lagi dalam tabisan sebagai imam tanggal 6 Januari tahun 1981. Saya merasa itu menjadi titik awal, titik tolak yang setiap kali ada kesempatan tentu ada pembaruan janji imamat juga. Nah, dari apa yang saya sampaikan itu, saya hubungkan dengan kisah para rasul tadi yang harus diingat, yang harus terus-menerus kita usahakan. Dengan pembaruan itu kita ingin agar semakin melihat perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Dan itu hanya dimungkinkan kalau Roh Kudus sendiri yang berkarya. Saya menjadi instrumen, menjadi alat untuk pembaharuan itu juga. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengingat sekarang ini kita mengadakan seminar baru, pastilah kita terarah kepada karya Roh Kudus itu. Dan itulah yang dalam beberapa hari ini diharapkan semakin disadari dan disadari, akhirnya menghasilkan buah-buah roh yang sungguh
dapat kita berikan sebagai kesaksian dalam hidup kita masing-masing. Dan saya dengar Pak Pastor Roman saya ajak ke Muara TV besok, saya ada tugas untuk nanti mendengarkan pengakuan di sini. Pastor lain pada sibuk ya, baguslah kalau begitu. Sudah direncanakan ada pengakuan sebagai titik tolak untuk membaharui diri itu ya dengan mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang salah, dan kemudian dengan diampuni dosanya di hadapan kita terbentang masa depan yang baru. Jadi itu bagian pertama dari dasar pembaruan hidup itu. Lalu yang kedua sehubungan dengan tema, sebenarnya ada rangkaiannya, tapi bolehlah kita katakan bahwa tema yang diambil juga sangat tepat, yaitu bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan itu pun berlaku juga bagi kita yang beriman kepada Allah, pastilah tidak ada yang mustahil. Saya mencoba merenungkan itu, sebenarnya ada 3 teks kalau kita ambil Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, memiliki cerita yang sama dengan nuansa sedikit yang berbeda. Tadi yang kita bacakan adalah dari Injil Matius, dan di situ kita bisa melihat bagaimana kesimpulan dari teks itu, tak ada yang mustahil bagimu, bagi orang beriman. Ceritanya adalah bahwa ada seorang yang sakit datang kepada Yesus menyembah lalu berkata, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Itu yang kita bisa bayangkan, orang sungguh-sungguh memohon pada Yesus, anaknya yang sakit ayan itu menderita. Pastilah sudah diusahakan dengan berbagai cara menurut zamannya, tetapi ternyata belum berhasil. Nah, kemudian Yesus memberikan kepada murid-muridnya dan kemudian menegaskan bahwa ternyata mereka para murid itu tidak dapat menyembuhkan anak itu. Kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah orang sakit itu kemari. Dan kemudian Yesus bertanya, mengapa kalian yang kurang percaya ini tidak mampu untuk menyembuhkan? Nah, kemudian penegasan Yesus ketika orang itu sudah mengusir setan dan menyembuhkan orang itu, Yesus menegaskan, kamu tidak bisa menyembuhkan orang itu karena kamu kurang percaya. Sebab itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah ke tempat sana, maka gunung pun akan pindah. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi. Unsur utama untuk menegaskan seperti Allah yang mampu mengerjakan sesuatu adalah unsur iman kepada Allah. Dan iman itulah yang ingin kita perbaharui, kita kembangkan, kita mantapkan dengan pendewasaan iman, dan akhirnya akan menghasilkan buah-buah yang memang bisa diteladankan dari Yesus sendiri. Lalu bagian yang kedua dari Injil Markus yang paralel adalah intinya sama, tidak ada orang yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan pada teks ini, teks Markus itu ada juga orang sakit yang kerasukan roh, dan orang itu menjadi bisu. Ketika para murid juga tidak bisa menyembuhkan, Yesus mengatakan, mereka bertanya, apakah engkau bisa menyembuhkan? Lalu Yesus dengan tegas mengatakan, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi tidak usah bertanya kepada Yesus, kepada Allah, apakah bisa menyembuhkan. Pasti bisa. Dan itu yang ditegaskan oleh Yesus, untuk kalian yang beriman dan percaya juga akan bisa.
Bahkan Yesus juga menegur roh jahat itu dengan keras. Hei kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Itu penegasan Yesus, roh jahat pasti bisa dikalahkan. Dan semua yang dianggap oleh manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin, dan bagi kita yang sungguh percaya pada Allah juga akan mungkin. Dan sekian banyak penyembuhan yang lain, seperti ketika Yesus memegang tangan anak yang dianggap sudah mati dan membangunkan dia, anak itu bangkit. Dan itulah perbuatan-perbuatan besar Allah yang ternyata bisa dilakukan oleh manusia asal kita mengandalkan pada Allah itu. Nah, sekarang bagian terakhir, karena ada 3 perbandingan tadi. Yang terakhir adalah dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 37. Kita bercermin pada Bunda Maria yang juga pada awalnya ragu-ragu dan sanksi, apakah saya bisa melaksanakan itu, menjadi ibu sang penebus. Belum mempunyai suami, bahkan pacarnya juga belum. Nah, bagaimana itu mungkin terjadi? Tetapi melalui malaikat yang mengatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi kalau kita merasa ragu-ragu dan takut, apakah mungkin kata-kata malaikat yang menegaskan jangan takut hai kamu, diisi sendiri namanya masing-masing ya, maka akan dikatakan hal yang sama, bahwa kamu akan bisa melaksanakan apa yang kau inginkan, apa yang kau kehendaki sesuai dengan kehendak Allah itu. Dan Bunda Maria ternyata memang memiliki iman yang sungguh tangguh, dan akhirnya bahkan kata-kata yang keluar yang dari Roh Kudus melalui malaikat itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kemudian Bunda Maria menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Jadi kita juga ingin meneladani Bunda Maria bagaimana bersikap terhadap Allah. Kalau mula-mula agak takut, ragu-ragu dan seterusnya, Bunda dikuatkan, jangan takut hai Maria. Lalu sesudah itu dijawab bahwa akan terjadi, kemudian kepasrahan diri Bunda Maria yang keluar, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Saya harus menegaskan bahwa saya punya pengalaman di kehidupan ini juga merupakan hal yang bagi saya perbuatan besar Allah. Hanya karena perbuatannya lah kehidupan ini bisa memiliki macam-macam hal yang memungkinkan untuk melayani umat secara lebih baik. Saya datang tahun 2001, jadi baru 21 tahun di sini. Pertama-tama memiliki 26 pastor, di kota ini hanya ada 4. Kemudian saya kunjungi umat-umat, dan apa yang diminta itu bagi saya tidak mungkin. Pertama, menghidupkan Stipas yang tadinya untuk guru agama, lalu menjadi Stipas yang memiliki kelulusan S1. Tadinya hanya D3 dan S1. Sesudahnya saya menari. Dalam 1 hari saya mengeluarkan SK, yaitu membuka seminari dan membuka Stipas sekaligus. Itu terjadi pada tanggal 3 Maret 2002. Dan bulan Juli mulai seminari, September mulai Stipas. Bayangkan, dengan imam yang sangat-sangat terbatas. Satu-satunya kemungkinan semua imam perang. Bahkan imam yang bertugas di Tamiang Layang, waktu itu masih harus lewat Banjarmasin, lebih dari 12 jam perjalanan merangkap menjadi ketua Stipas. Bagaimana itu terjadi? Ternyata terjadi. Saya juga tidak tahu detailnya, tetapi akhirnya dengan, kalau bahasanya orang Jawa Timur itu bonek ya, bondo nekat saja. Maaf kalau yang dari Jawa Timur tersinggung lah, karena memang saya nekat.
Lalu kemudian bulan September itu Stipas. Itu juga bukan main, yang seminari dirangkap oleh pastor yang di katedral, yang satu dirangkap oleh dari tamu yang lain. Dua terlaksana. Ternyata masih ada usul dari umat yang lain lagi. Mulai dengan kalau bisa radio yang sudah disambar petir itu juga dihidupkan kembali. Waduh, ini urusan radio, saya sebagai pastor yang dulunya dosen tidak mengerti seluk-beluk radio dan lain-lain. Tapi ya kita usahakan dengan berbagai cara. Misioner dari Jerman ternyata membantu 90% dari proposal dan akhirnya berdiri Radio Garantum. Meskipun itu juga tidak mudah dan akhirnya ditutup karena izin tidak memungkinkan, tetapi sudah berlangsung dan sudah diterima oleh pihak pendonor dan pemberi dana. Kemudian yang jauh lebih sulit adalah permintaan umat, usulan umat untuk rumah sakit. Bayangkan, kalau apel stasi dengan mudah 1-2 tahun pasti jadi, tapi untuk rumah sakit saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana itu mungkin terjadi. Tetapi ketika mulai peletakan batu pertama di tengah hutan di kilometer, waktu itu masih termasuk hutan kan, di kilometer 6 sebelahnya Kuspan itu, akhirnya mengundang gubernur, kepala dinas untuk peletakan batu pertama. Dan dana yang sekian banyak itu tidak mungkin hanya dari dalam Kuspan atau dalam negeri, harus ke Italia dan seterusnya. Selama 12 tahun, kalau Stipas dan seminari itu hitungan 1 tahun kurang lebih sudah mulai jalan, yang rumah sakit ini yang luar biasa merepotkan. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin terjadi. Dan ternyata 4 tahun yang lalu itu sudah bisa beroperasi dan berjalan dengan baik itu kepada Allah. Jadi sekali lagi saya mau memberi kesaksian bahwa dengan iman yang teguh kepada Allah itu semuanya bisa menjadi lebih baik pelayanan kepada Allah lagi. Belum lagi kalau saya ceritakan pastornya yang dulunya 26 sekarang 68. Kemudian susternya yang waktu itu sekitar 72, sekarang 154. Itu saya juga geleng kepala. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tetapi ternyata sekali lagi, iman kepada Allah itulah yang menentukan dengan segala usaha yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Semua bisa berjalan dengan baik. Dari situlah rasa syukur dan keinginan untuk terus memperdalam iman, memperkembangkan setiap kali, membaharui lagi dan membaharui lagi, menjadi kunci yang saya kira bisa diusahakan bersama-sama. Ada sharing-sharing, ada pendalaman kitab suci dan seterusnya. Secara khusus saya juga berterima kasih kepada panitia penyelenggara dan para tamu undangan yang sungguh-sungguh merelakan waktu, tenaga dan semuanya untuk itu. Saya mendukung seluruh usaha-usaha ini dan saya yakin dengan berkat Tuhan semua berjalan dengan baik. Tuhan berkati.